Kan PKS sejak periode pertama Presiden Joko Widodo menjadi oposisi. Iya. Masuk periode kedua oposisi lagi. Iya. Ya kan? Iya. Ini sudah masuk tahun ke-8 ya. Iya. Ntar lagi 2 tahun lagi hampir 10 tahun menjadi oposisi gitu ya. Nah, ini ada nih selentingan-selentingan ini, omongan-omongan ya. Tiba-tiba ada yang mengatakan, apa nggak capek? Apa nggak lelah jadi oposisi? Iya. Apa nggak tertarik masuk kabinet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKS Podcast. Go PKS Go. Malam hari ini kita kehadiran narasumber yang sangat istimewa di podcast perdana PKS. Siapa lagi kalau bukan Presiden PKS, Bapak Ahmad Syaihu. Selamat datang Pak Syaihu. Selamat datang. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Kayaknya saya dengar suka goes nih. Ya, Rajin goes. Saya bike to work gitu. Wah, luar biasa. Karena nggak terlalu jauh juga. Rumah kesini sekitar 10 kilo lah. Oh gitu ya. Selain goes apa nih Pak Syaihu? Pagi ini tadi saya badminton bersama Wakil Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid. Siapa yang menang? Pak Presiden apa ini Pak Hidayat Nur Wahid? Kalau tadi sih dikasih rezeki saya yang menang. Wah, berapa set itu? Berapa set? Nggak sampai full ya karena ada tamu dari Kampar. Dari Dr. Syahrul Aidi Ma'azat itu ikutan. Ya ikut. Dan membawa warga Kampar untuk datang ke PB Parlemen. Waduh, jadi mantap. ada sparring lah. Iya. PB Parlemen dan PB Fajar Ukhuwah dari Kampar. Luar biasa. Seru banget pasti ya. Sangat sederhana tapi penuh dengan keakraban dan insya Allah membugarkan. Alhamdulillah, luar biasa. Ini patut dicontoh. Sebelum kita mulai nih, Pak Presiden, saya punya pantun nih buat Pak Presiden. Iya, apa tuh? Kita lihat ya. Jalan-jalan ke kota tua. Cakep. Mantap. Jangan lupa ajak keluarga. Cakep. Selamat datang di podcast Partai Keadilan Sejahtera. Cakep. Pasti seru ngobrol sama presidennya. Alhamdulillah. Oke Pak Presiden, saya senang banget nih. Ini podcast kita yang perdana dan semoga ini akan terus berlanjut nih ya. Amin. Harapannya sehingga ini para penonton PKS TV ini dimanapun berada, silakan disapa dulu Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi Ini yang nonton bukan hanya dari Indonesia, di seluruh dunia nih yang nonton. Penonton setia PKS TV dari berbagai negara dan di penjuru Nusantara gitu. Assalamualaikum semuanya. Sukses selalu ya. Dan tentunya akan menjadi penonton podcast PKS yang setia ya. Ini adalah podcast perdana, semoga bincang-bincang ini bisa menginspirasi para penontonnya. Amin. Nah, sekarang nih masuk nih pada pertanyaan yang lagi rame nih Pak Presiden. Dan ini pasti Pak Presiden lagi ditanyain sama para wartawan. Kemarin Pak Presiden, Presiden RI kita Bapak Presiden Joko Widodo itu melakukan reshuffle kabinet. Nah, salah satu sahabat kita dari PAN tuh masuk dalam kabinet. Nah, ini menurut Pak Presiden nih, apa nih komentarnya? Pertama, ya tentu kita menghormati betul ya bahwa masalah reshuffle ini adalah hak prerogatif presiden. Oke. Artinya siapapun yang akan dimasukkan oleh presiden dan menteri manapun yang akan digantikan, saya kira semuanya hak prerogatif presiden. Presiden melihat kinerja masing-masing menterinya dan juga melihat siapa calon penggantinya, sehingga ya itu mungkin yang perlu dilakukan pergantian dalam waktu yang segera. Oke. Ya tentu saya mengucapkan selamat lah kepada Ketua Umum Pak Zul, Partai ya. Amanat Nasional. Pak sahabatnya Zul. Pak Presiden. Iya. Selamat untuk menjadi Menteri Perdagangan dan mudah-mudahan juga bisa membawa amanah ini menjadikan Indonesia ke depan lebih baik. Tentu tidak mudah ya dengan situasi dalam negeri seperti ini. Mudah. Dan juga saya juga mengucapkan selamat juga kepada Marsikal Hadi Cahyanto ya. Mudah-mudahan juga tadi bisa menjalankan amanah dari Presiden ini dengan sebaik-baiknya. Intinya Pak Presiden sebagai pemimpin Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan dukungan dan selamat ya atas masuknya PAN dan Pak Hadi ya sebagai menteri baru. Semoga sukses kira-kira begitu sukses. Ya. Insya Allah. Nah ini banyak yang agak usil sedikit nih Pak Presiden. Apa tuh?
kenapa PKS nggak ikutan gitu? Iya. Jadi saya perlu tegaskan ya, saya kebetulan yang diamanahi oleh Majelis Syuro, ya. Jadi dalam musyawarah Majelis Syuro PKS memang mengamanahkan kepada saya sebagai presiden agar dalam proses pemerintah sekarang ini kita bersikap untuk oposisi. Oposisi ya? Di luar pemerintah. Jadi tetap konsisten oposisi? Iya, tetap konsisten oposisi. Walaupun demikian tentu kita memberikan masukan-masukan, tidak asal memberikan masukan asal beda dengan pemerintah ya. Tapi kita memberikan masukan-masukan yang konstruktif ya. Kalaupun ada kebijakan yang tidak tepat kita menolak ya. Nah, seperti Omnibus Law kemarin ya waktu itu ya. Itu kita lakukan penolakan banyak RUU yang kita juga tolak. Koreksi ya. Memang menurut pandangan PKS ini tidak memberikan keuntungan yang lebih maslahat kepada masyarakat. Justru kita melihat adanya semakin beratnya beban di tengah masyarakat. Itu yang kemudian kita melakukan penolakan terhadap beberapa kebijakan yang ada di pemerintah. Artinya itu manifestasi dari sikap oposisi PKS yang konsisten selama ini ya Presiden ya. Tetapi kalau memang sikap ke pemerintah ini kemudian bagus, kita support. Misalnya sikap pemerintah yang konsisten terhadap upaya untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, kita support. Iya, kita lihat memang konsisten juga ya. Pemerintah Indonesia sangat istiqomah, konsisten mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Betul, ya. Di sisi itu PKS dan pemerintah Presiden Joko Widodo dalam satu sikap yang sama. Iya. Karena satu sejalan dengan visi misi para pendiri bangsa. Begitu ya Pak Presiden ya. Betul. Pak Presiden. Iya. Ini kan PKS sejak periode pertama Presiden Joko Widodo menjadi oposisi. Iya. Masuk periode kedua oposisi lagi. Iya. Ya kan? Iya. Ini sudah masuk tahun ke-8 ya. Iya. Ntar lagi 2 tahun lagi hampir 10 tahun menjadi oposisi gitu ya. Nah, ini ada nih selentingan ini, omongan-omongan ya. Tiba-tiba ada yang mengatakan, apa nggak capek? Apa nggak lelah jadi oposisi? Apa nggak tertarik masuk kabinet? Ya, saya kira ini yang harus dipertegas ya, bahwa PKS tetap sampai dengan hari ini amanah Majelis Syuro-nya adalah sebagai oposisi. Nah, tentu tadi kita sudah 8 tahun oposisi. Ya mau 8 tahun, 10 tahun, kalau itu amanah Majelis Syuro-nya itu harus kita jalankan. Nah, jadi justru inilah yang harus menjadi sikap kita. Nah, kalau ada kemudian yang menyatakan bahwa itu lelah, sebetulnya kita optimis untuk mengajak struktur maupun kader dan simpatisan PKS kaitan di 2024. Oh, jadi bukan lelah itu maksudnya adalah mau masuk kabinet dalam waktu dekat? Enggak. Bukan itu maksudnya ya? Kalau dalam kaitan 2024, kita sudah jelas, tegas, amanah musyawarah Majelis Syuro kepada saya, pada PKS, DPP, itu sangat jelas bahwa kita akan menjaga sikap oposisi. Nah, berarti sampai nanti akhir periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, PKS akan tetap istiqomah menjadi partai oposisi. Sebelum amanah ini dicabut kan masih tetap itu berlaku seperti itu. Nah, adapun kita kan melihat di tahun 2024 ada kontestasi lagi. Kontestasi ini kan membuka peluang-peluang kepemimpinan nasional yang baru. Ya, amanah juga kepada partai juga mungkin akan juga berubah. Harapan itulah yang kita inginkan, bahwa PKS bisa nanti mudah-mudahan besar dan masuk di dalam pemerintah. Nah, sehingga kita nggak oposisi lagi. Nah, saya kira bukan dalam kaitan konteksnya hari ini. Jadi konteks di tahun 2024 kita ingin tadi bisa menang dan bisa ikut dalam koalisi yang menang. Lelah itu artinya adalah tidak ada kata lain selain kemenangan di 2024 maksudnya begitu ya. Karena itulah tadi tentu untuk menang itu perlu dipersiapkan dari sekarang. Bekerja keras, dipersiapkan begitu Pak Presiden ya. Struktur, kader, simpatisan, ya harus ini peluang momentumnya ada gitu.
Oke. Nah, jadi momentum itu harus dimaksimalkan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga PKS di 2024 ini bisa masuk ke dalam jajaran pemerintahan yang baru dan mampu mewarnai kehidupan pemerintah ke depan gitu. Oke, saya memahami sekarang. Nah, kalau menurut Pak Presiden sendiri nih, makna oposisi bagi PKS itu seperti apa sih? Ya sih, makna oposisi ini jelas bukan hanya sekedar berbeda dengan pemerintahan. Kita memang berada di luar pemerintahan, ya, tetapi justru yang lebih substansial ini adalah menjaga keseimbangan demokrasi. Kayak gimana itu menjaga keseimbangan demokrasi? Akan terjadi antara checks and balance-nya itu betul-betul ada. Kebijakan-kebijakan pemerintah sepanjang itu adalah positif, penuh dengan maslahat, kita support, dukung. Tetapi jika ada kebijakan yang kemudian merugikan masyarakat, membebani masyarakat, tentu ini yang perlu dikritisi, ini yang perlu diingatkan. Inilah yang harus kemudian ada. Ya, partai, pihak tertentu yang terus mengingatkan. Agar supaya apa? Ya tentu ketika terjadi sesuatu yang melenceng, diingatkan bisa on the track lagi. Nah, saya kira ini terbiasa di PKS itu untuk menghidupkan ruhut tanasuh. Ya, apa itu Pak Presiden? Hidup dalam suasana saling menasehati. Nasehati dalam kesabaran, nasehati dalam kebenaran, dan nasehati bukan untuk mempermalukan, menjatuhkan, tetapi untuk saling kasih sayang agar tidak terjerembab dalam sebuah kehancuran, dalam sebuah hal yang justru memperburuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini satu lagi nih Pak Presiden, ini sering kali di netizen nih. Nah, ini netizen kita kan ini kan maha tahu dengan segala postingannya gitu ya, julid-julid gitu ya. Ada yang komen begini nih Pak Presiden di netizen itu. Wah, ini gimana nih, oposisi kok kurang bersuara dan sebagainya. Kritikan seperti itu menurut Pak Presiden seperti apa? Ya, mungkin sah-sah saja. Ada orang yang ingin mengungkapkan seperti itu ya. Tetapi PKS sesungguhnya sudah berusaha ya. Apa yang bisa dikritiki kita kritisi. Sehingga di dalam hal yang misalnya di parlemen, ketika ada kebijakan penyusunan rancangan undang-undang yang menurut PKS ini justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan memperburuk kondisi, maka kita kritisi. Undang-undang Cipta Kerja kita juga menolak itu. Juga begini kemarin yang tindak pidana kekerasan seksual juga kita menolak, karena harapannya adalah ini jangan cuma kekerasan seksual yang kemudian dipidanakan. Harus lebih ini ya. Ya, ada hal lain yang lebih esensial kaitan dengan kesusilaan. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kemudian kita terus ingatkan. Harapannya tadi ini bisa kembali lagi on the track ke jalan yang benar. Baik, terima kasih Pak Presiden atas waktunya, atas kesempatannya. Ini tentunya ini akan memberikan insight, hikmah buat kita para penyimak PKS TV dan podcast PKS. Sekali lagi, nanti ikuti seri berikutnya dengan sama podcast PKS dengan Bapak Presiden PKS, Bapak Ahmad Saiku. Sekali lagi terima kasih Pak Presiden. Sama-sama. Next meeting kita akan undang lagi untuk isu-isu berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.